Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, aku Aska Wisambo, mahasiswa Universitas Diponegoro dari Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi angkatan 2024 dari praktikum kelas D. Di sini saya akan menjelaskan tentang motor DC Start Delta. Nah, pengenalan motor induksi. Prinsip kerjanya, motor induksi adalah induksi elektromagnetik di mana medan magnet berputar yang dihasilkan oleh stator menginduksi arus pada rotor menciptakan medan magnet. Rotor yang kemudian berinteraksi dengan medan stator menghasilkan gaya Lorentz yang memutar rotor arus AC 3 fasa. Pada kumparan, stator menciptakan medan magnet berputar dengan kecepatan sinkron dan perbedaan kecepatan antara medan putar stator dan rotor yang disebut slip. Ini penting untuk menginduksi arus pada rotor dan menghasilkan torsi. Nah, karakteristik hubungan torsi dengan slip. Rumusnya adalah S sama dengan NS min NR per NS. Nah, pertama saat slip sama dengan 0, kecepatan rotor sama dengan kecepatan sinkron, maka torsi adalah 0. Saat slip kecil mendekati sinkron, motor bekerja pada kondisi normal, torsi proporsional dengan slip. Saat slip besar mendekati 1 saat starting, motor menghasilkan starting torsi. Nah, kurva torsi slip terbentuk seperti huruf S dengan torsi maksimum breakdown torsi pada slip tertentu. Nah, untuk karakteristik kecepatan hampir konstan meskipun beban berubah. Saat beban naik, slip sedikit bertambah, arus rotor naik, torsi naik, motor tetap berputar mendekati kecepatan sinkron. Inilah alasan motor induksi sering disebut constant speed motor. Nah, untuk karakteristik arus start sangat besar, 5-7 kali arus nominal karena rotor diam, slip 1. Setelah mencapai kecepatan kerja, arus turun mendekati arus nominal. Pada saat beban bertambah, slip bertambah, arus motor meningkat untuk menyeimbangkan beban. Selanjutnya karakteristik efisiensi. Pertama adalah efisiensi motor induksi meningkatkan seiring kenaikan daya keluarannya, lalu mendekati maksimum pada beban penuh. Pada beban ringan, efisiensi rendah karena rugi besi dan mekanik dominan. Karakteristik faktor daya. Pada beban ringan, faktor daya rendah karena arus magnetik dominan. Poin 2 adalah pada beban nominal, faktor daya meningkat lebih baik. Pada beban berat, faktor daya bisa turun lagi. Nah, tegangan motor dirancang untuk tegangan nominasi tertentu seperti 220 volt, 380 volt, 415 volt, dan lain-lain. Ada motor dual voltage, contoh 220 per 380 volt. Bisa dipakai pada dua level tegangan. Tegangan tidak sesuai, motor bisa kurang torsi, harus berlebih, dan cepat panas. Untuk belitan motor terbuat dari kawat tembaga berisolasi di dalam stator. Fungsinya membentuk medan magnet berputar. Sambungan utama bintang Y untuk tegangan lebih tinggi harus lebih kecil. Delta untuk tegangan lebih rendah harus lebih besar. Terminal motor 3 fasa umumnya punya 6 terminal, U1, V1, W1, U2, V2, W2. Konfigurasinya start Y ke U2, V2, W2 digabung sumber ke U1, V1, W1. Auto delta U1, W2, V1, U2, W1, V2 dihubungkan lalu ke sumber 3 fasa. Motor 1 fasa biasanya punya 4 terminal, belitan utama dan tundangan kapasitor. Nah, mengapa start delta dibanding dol? Dol itu arus start bisa 5-7 kali arus nominal. Start delta arus startnya sekitar 1/3 dari DO. Torsi start lebih besar dol,
torsi delta turun jadi 1/3. Nah, umurnya kalau odol panas lebih cepat dan memperpendek umur motor. Kalau start delta lebih ramah pada motor dan jaringan listrik. Ini adalah contoh rangkaian start delta. Bisa dilihat. Langsung kita next saja. Mungkin cukup sekian pembahasan dari saya. Bila ada salah kata, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.